Mengajar anak membaca tanpa buku. Cara cepat anak pandai membaca. Selama ini anak diajar membaca dengan menggunakan buku pelajaran. Namun ternyata anak dapat diajar membaca tanpa buku. Agar tidak miskonsepsi, sebaiknya Anda menonton video ini sampai selesai. Ketika saya menjadi fasilitator pada diklat untuk guru kelas awal di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ada guru SD mengajar di kelas 1 bertanya kepada saya. Pertanyaannya, kapankah anak sudah bisa diajar membaca? Saya jawab, tentu setelah anak masuk sekolah dasar. Anak diajar membaca pada pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Inilah yang harus dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan pembelajaran membaca di sekolah dasar. Setelah mendengar penjelasan saya, guru tersebut mengharapkan saya menyampaikan pengalaman saya dalam mengajar anak saya membaca. Saya berpikir sejenak dan selanjutnya saya menjelaskan. Berdasarkan pengalaman saya, anak itu bisa diajar membaca sebelum masuk sekolah dasar. Ketika anak berusia 3 atau 4 tahun atau ketika anak sudah dapat berbicara. Hal itu yang saya lakukan terhadap anak saya dan alhamdulillah setelah anak saya belajar di sekolah dasar selama 1 semester, anak saya sudah bisa membaca koran. Kemampuannya lebih tinggi daripada target. Pengalaman ini saya peroleh ketika saya diajar membaca oleh ibu saya yang bukan guru. Ayah saya guru SD. Semasa hidup, ia pernah menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ayah saya membiarkan saya diajar membaca oleh ibu saya, dan setelah masuk sekolah barulah saya diajar membaca oleh ayah saya. Pengalaman saya itu saya uraikan dalam bentuk tutorial berikut ini. Sebelum anak bersekolah, anak dapat diajar membaca oleh orang tuanya. Tetapi membaca yang dimaksudkan di sini adalah membaca tanpa buku. Untuk melakukan cara membaca ini, orang tua perlu mengetahui bahwa fonem atau bunyi atau satuan bahasa terkecil yang membedakan arti itu dilambangkan dengan huruf vokal dan konsonan. Tetapi pada pembelajaran membaca tanpa buku hanya digunakan istilah huruf hidup untuk vokal dan huruf mati untuk konsonan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan anak memahaminya. Pembelajaran membaca tanpa buku dilakukan pada saat orang tua menemani anaknya bermain atau dilakukan saat bersantai di rumah. Mirip dengan tebak-tebakan yang dapat menghibur anak sekaligus sebagai pembelajaran untuk memudahkan anak membaca ketika anak masuk di sekolah dasar. Hal yang dapat dilakukan oleh orang tua. 1. Mengajar anak membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata. Caranya, orang tua mengajar anak mengeja tanpa ada tulisan. Orang tua menyebutkan huruf dan meminta anak membacanya. Misalnya, KA bacanya K. Anak diajar menggabungkan huruf K dengan A. KI bacanya Ki. Anak diajar menggabungkan huruf K dan I. Kalau disambung bacanya kaki. Anak diajar menggabungkan suku kata menjadi kata. Kegiatan ini diulang sampai anak dapat memahaminya atau anak dapat membacanya. Setelah itu, orang tua mencari kata lain yang dikenal anak. Misalnya kata siku, si, ku, bacanya siku.
dagu, mata, tali, sapu, buku, bola, baju, batu, kuku, dan meja. Mengajar anak membaca pada pembelajaran pertama ini, orang tua hanya boleh menggunakan kata yang terdiri dari 2 suku kata. Hal ini dilakukan untuk memudahkan anak membaca tanpa buku. Setelah anak mahir membaca dengan cara pertama ini, dilanjutkan dengan cara kedua. 2. Mengajar anak membaca kata yang terdiri dari 3 suku kata. Setelah anak mahir membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata, selanjutnya anak diajar membaca kata yang terdiri dari 3 suku kata. Misalnya orang tua menyebutkan ke, la bacanya la, pa bacanya pa. Kalau disambung bacanya kelapa. Orang tua menyempurnakan pelafalannya kelapa. Diulang beberapa kali sampai anak bisa merangkai suku kata tersebut menjadi kata. Setelah itu, orang tua melanjutkannya dengan menggunakan kata lain yang terdiri dari 3 suku kata. Misalnya, celana, ce, la, na, bacanya celana. Orang tua menyempurnakan pelafalannya celana, lemari, sepatu, tetapi, menari, melati, dan pepaya. 3. Mengajar anak membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata yang di dalamnya terdapat huruf mati. Orang tua menyebutkan huruf dan meminta anak membacanya. Misalnya, ma bacanya ma, mati n. Bacanya man. Anak diajar menggabungkan huruf m dengan a dan n. Di bacanya di. Anak diajar menggabungkan huruf d dan i. Orang tua mengulang kembali. Ma bacanya ma. Mati n bacanya man. Di bacanya di. Kalau disambung bacanya mandi. Anak diajar menggabungkan suku kata menjadi kata. Kegiatan ini diulang-ulang sampai anak memahaminya. Setelah itu, orang tua menggunakan kata lain yang sering didengar atau diucapkan anak, misalnya duduk, tidur, makan, pasir, dan sisir. Pada kegiatan membaca yang ketiga ini, orang tua mengajar anaknya membaca dengan menggunakan kata yang terdiri dari 2 suku kata yang di dalamnya ada huruf mati, huruf konsonan yang berdiri sendiri, tidak ada huruf vokalnya. Hal ini dilakukan oleh orang tua sampai anaknya bisa menguasai pembelajaran ketiga ini. 4. Mengajar anak membaca kata yang terdiri dari 3 suku kata yang di dalamnya terdapat huruf mati. Orang tua menyebutkan huruf dan meminta anak membacanya. Misalnya, me bacanya me, mati m bacanya mem. Anak diajar menggabungkan atau merangkai huruf m dengan e dan m. Ba bacanya ba. Anak diajar menggabungkan huruf b dan a. Ca bacanya ca. Anak diajar menggabungkan huruf c dengan a. Orang tua mengulang kembali. Me bacanya me. Mati m bacanya mem. Ba bacanya ba. Dan ca bacanya ca. Kalau dirangkai bacanya membaca. Anak diajarkan menggabungkan suku kata menjadi kata. Kegiatan ini diulang sampai anak bisa membacanya. Setelah itu, orang tua menggunakan kata lain yang dikenal anak, misalnya menarik, berdiri, bekerja, mencuci, mencari, melepas, menjadi. Pada bagian keempat ini, anak semakin mahir membaca tanpa buku. Apabila orang tua dapat mengajar anak membaca tanpa buku ini dengan cara yang menarik, anak senang sehingga kadang-kadang anak minta kata lain lagi
yang mau dibaca. Hal tersebut berarti anak mau menunjukkan kemampuannya membaca tanpa buku. Kegiatan ini dilakukan sampai anak masuk sekolah dasar. Dengan cara membaca tanpa buku ini, anak mampu merangkai huruf menjadi suku kata dan merangkai suku kata menjadi kata. Sehingga ketika anak masuk sekolah dasar, anak dengan mudah dapat membaca setelah mendapat pelajaran membaca dan menulis permulaan dari gurunya karena telah memiliki keterampilan dasar membaca. Dengan perkataan lain, cepatnya anak pandai membaca itu wajar saja sebab sudah dua bagian yang dipelajari di rumah, yaitu dasar-dasar analisis dan sintesis. Jadi, sisa satu bagian lagi yang dipelajari di sekolah, yaitu struktur. Hal ini saya katakan sebab metode membaca dan menulis permulaan yang digunakan di sekolah dasar adalah metode SAS, struktur, analisis, dan sintesis. Anak sudah belajar di rumah tentang fonem vokal dan konsonan yang memungkinkan dapat dianggap analisis sederhana, dan anak juga telah mempelajari cara merangkai kata yang mungkin juga bisa disebut sintesis, sehingga bagian yang baru bagi anak adalah struktur kata dan struktur kalimat pendek. Selain itu, anak juga belajar mengenal dan merangkai huruf menjadi suku kata dan merangkai suku kata menjadi kata serta merangkai kata menjadi kalimat yang dilakukan secara langsung baik pada saat membaca buku pelajaran maupun pada saat menuliskannya. Orang tua yang memiliki anak yang belum masuk sekolah dasar dan sudah pandai berbicara, silakan mencoba mengajar anaknya di rumah dengan cara atau teknik membaca tanpa buku ini. Teknik ini mudah diterapkan dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Anak juga tidak merasa belajar tetapi merasa bermain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.